Kamu tahu nggak sih tentang biodigester? Mau tahu? Yuk kita simak penjelasannya. Nama saya Muhammad Fatahmiatna, sehari-hari sebagai dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Selama ini saya memegang bidang pengolahan limbah sapi potong dan teknologi yang tepat, yang dianggap memadai dan menguntungkan adalah teknologi yang ramah lingkungan, yaitu teknologi biodigester. Biodigester atau biogas yang dikenal masyarakat ini sebagai pengolahan sampah limbah sapi potong atau limbah ternak gitu ya. Nah, pada tahun 2007 saya mencoba mengalihkan atau menggunakan teknologi biodigester ini sebagai salah satu upaya untuk mengolah sampah organik. Kenapa sampah organik saya beri ke sana? Karena sampah organik ini hampir setiap saat itu diproduksi di rumah tangga, misalnya, atau mungkin di perumahan dan sebagainya. Nah, sehingga pada tahun 2009 mencoba men-share ke lingkungan setempat ya. Karena sejak 2007 di rumah saya sudah mandiri energi, sudah menghasilkan gas untuk sehari-hari memasak. Nah, setelah yakin, saya mencoba menawarkan kepada masyarakat sekitarnya. Yang awalnya memang jadi kontroversi ya. Ada yang pro, ada yang sangat kontra gitu ya. Tapi karena misalkan di rumah saya ini sudah ada prototipe-nya, sehingga itu lebih mudah. Ketika mereka kurang paham, kemudian ingin dijelaskan, tinggal dibawa ke rumah, dibuktikan ternyata itu bisa mempermudah bagaimana penyampaian atau sosialisasi tentang pengolahan sampah menggunakan biodigester. Nah, setelah terbukti ternyata alhamdulillah bahwa masyarakat itu sangat menerima salah satu pengolahan sampah menggunakan biodigester ini itu lebih bermanfaat karena di samping misalkan tidak bau ya, tidak menimbulkan lalat, ternyata itu bisa menimbulkan produk lain yang bermanfaat bagi kita sendiri. Yang pertama misalkan biogas. Ya, biogas itu karena ada kandungan gas metannya, itu bisa dijadikan sebagai sumber energi, bisa untuk memasak sehari-hari atau juga bisa digunakan untuk sebagai bahan bakar generator. Nah, generator ini bisa digunakan untuk penghasil listrik seperti itu. Nah, di samping misalkan itu ada selari ya, ada pupuk yang dihasilkan, itu bermanfaat juga buat tanaman. Pengolahan sampah organik menggunakan biodigester ini sangat sederhana dan ramah lingkungan. Intinya, pengolahan sampah menggunakan biodigester ini ada di kuncinya di pemilahan sampah. Jadi pada awalnya kita memilahkan sampah dulu dari sampah yang misalnya bersatu itu dari yang dengan organik dan anorganik. Nah, organik ini yang bisa disebut dengan sampah basah ini, itulah yang bisa diurai menggunakan biodigester. Kenapa sampah organik? Karena kita menggunakan peran bakteri untuk bisa mengurai sampah organik ini, bahan organik ini menjadi sesuatu yang bermanfaat tadi, gas metan atau biogas tadi. Ketika misalkan kita sudah memilahkan sampah, maka sampah organik ini biasanya dianjurkan untuk dicacah dulu. Nah, setelah misalkan di blender, maka cairan blender tadi, bubur tadi itu dimasukkan ke dalam biodigester. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mendorong sampah tersebut langsung ke dalam biodigester. Ketika sudah memasukkannya, maka dilakukan pengocokan. Pengocokan ini tujuannya untuk meningkatkan aktivitas bakteri. Nah, kemudian samping itu untuk memecah skem itu adalah padatan yang kadang ada di atas permukaan biodigester. Ketika membuka misalkan pengocok ini, yang harus kita perhatikan adalah penutupannya harus rapat sekali. Karena kalau misalkan tidak rapat, ya itu akan menimbulkan kebocoran dan itu akan menggagalkan proses fermentasi. Nah, setelah misalkan seperti itu, biogas akan diproses, akan disalurkan ke pipa penyalur gas, kemudian akan ditampung ke penampung biogas. Nah, setelah itu baru disalurkan ke dapur-dapur untuk dimanfaatkan. Gas metan ini bisa juga digaungkan sebagai bahan bakar untuk generator listrik ya. Jadi artinya sebagai pengganti bensin. Selain itu ada produk lain yang dihasilkan dari biodigester, yaitu pupuk cair.
atau istilahnya slurry ya. Slurry biogas ini bisa juga digunakan untuk membantu proses fermentasi aerob atau pengomposan. Nah kemudian dari slurry ini pun bisa juga digunakan untuk pupuk tanaman. Yang penting adalah ketika menggunakan pupuk tanaman itu harus diencerkan dulu menggunakan air. Ya biasanya kita menggunakan perbandingan 1:6. Misalkan satu pupuk atau slurry kemudian dicampur dengan 6 air ya, 6 bagian air. Itu dicampurkan baru misalkan disiramkan ke tanaman. Bisa sayuran, bisa misalkan buah-buahan ataupun misalkan bunga seperti itu. Ternyata setelah kita teliti, kita riset ya, bahwa slurry ini pun bermanfaat juga buat penambahan nutrisi buat ternak. Jadi misalkan kalau buat ikan, dari slurry tadi dicampurkan dengan peletnya. Dengan pelet misalkan ikan, kemudian kita taburkan pelet itu kepada ikan. Ternyata itu bisa meningkatkan pertumbuhan, kemudian bisa menekan kematian dan memperkuat daya tahan ikan itu sendiri. Permasalahan persampahan di Kota Bandung ini merupakan permasalahan yang kompleks. Saya kira tidak hanya ada di Kota Bandung saja, tetapi ada juga di kabupaten kota di Indonesia. Bayangkan saja untuk khususnya Kota Bandung, setiap hari itu diproduksi sampah sampai 1.500 ton per hari. Itu jika dianalogkan sama dengan satu lapangan bola dengan ketinggian 75 cm. Kami sangat berharap bahwa warga Kota Bandung bisa bijak mengelola sampah, bisa bijak menangani sampah. Sampah itu bukan masalah sesungguhnya. Sampah itu adalah berkah. Karena dari organik bisa menjadi pupuk kompos, dari anorganik bisa kemudian didaur ulang dan menjadi bank sampah dan lain sebagainya. Penanganan sampah kami dibantu oleh Direktorat Persampahan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur kami mendapatkan pendampingan fasilitasi terkait dengan biodigester. Saat ini sudah cukup banyak biodigester di kelurahan, di RW di Kota Bandung, dan ini sudah berjalan cukup baik sehingga ada cukup banyak pengurangan sampah di Kota Bandung. Jika ingin Bandung menjadi juara, Bandung juara bebas sampah begitu. Ayo warga Kota Bandung, jadikan Bandung ini menjadi Bandung yang juara, Bandung yang bebas sampah. Kita terapkan Kang Pisman, kurangi, pisahkan dan manfaatkan, dan kemudian kita gunakan biopori, kita gunakan biodigester bagi kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung juara. Nama saya Sudirman, saya sebagai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung kebijakan pengelolaan sampah nasional itu mengajak seluruh pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan pengusaha mulai mengurangi penggunaan sampah yang tidak atau kurang ramah lingkungan. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kota itu dapat mengurangi sampah secara besar yang bermanfaat dan punya nilai value. Kota Bandung, contoh yang dilakukan terkait dengan biodigester dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibawa ke TPA. Keuntungan dari biodigester adalah satu, bisa mengurangi jumlah timbulan sampah di sumbernya. Yang kedua, punya nilai value yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, menggerakkan ekonomi kerakyatan karena nilai penangkapan gas metan yang dimanfaatkan untuk energi panas bisa dinikmati oleh masyarakat. Sehingga circular ekonomi dari tingkat grassroots atau di tingkat bawah masyarakat bisa dinikmati secara merata. Terima kasih. Mari jaga lingkungan demi kehidupan yang lebih baik lagi. Bandung juara.